Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali di channel YouTube saya. Saya terus berharap Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat dan terus diberkati oleh Tuhan. Amin. Kesempatan ini kita akan dengarkan kesaksian dari seorang ibu muslimah asal Jawa Tengah, yang mana ia seorang yang sangat fanatik, yang mengatakan bahwa orang Kristen itu kafir, kenapa Tuhan itu bisa mati, bisa dibunuh, bisa disalib, dan lain sebagainya. Sehingga dengan demikian bagi dia itu kekristenan itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal, dan orang Kristen itu kafir. Ya. Tapi sungguh luar biasa saudara-saudara bahwa sekalipun dulunya tidak percaya Yesus, menganggap orang Kristen kafir, tapi ketika dijamah oleh Tuhan, ketika dipanggil oleh Tuhan, dia tidak bisa menolak. Tidak ada siapapun yang akan menghalangi kalau Tuhan yang berbicara. Akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudara, ia boleh terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saat ini menjadi seorang Kristen yang sangat sungguh-sungguh luar biasa melakukan ajaran agama. Dan saat ini begitu setia di dalam Tuhan. Kita bersyukur saudara-saudara bahwa ibu ini boleh diselamatkan oleh Tuhan. Ada banyak pelajaran-pelajaran rohani yang kita bisa petik dari sana melalui kesaksian beliau. Sehingga dengan demikian akan membuat kita juga akan semakin semangat, semakin bertumbuh dalam Tuhan. Untuk lebih lengkapnya kita dengarkan bersama-sama kesaksiannya berikut ini. Perkenalkan, nama saya Henny Chandra. Puji Tuhan, malam hari ini luar biasa buat saya. Diberikan kesempatan untuk menyaksikan kemuliaan Tuhan yang berada di dalam kehidupan saya. Saya seorang Muslim dulu, terus saya asli dari Solo, terus saya pindah ke Banjarmasin karena pekerjaan, dan disitulah saya mendapatkan suatu anugerah yang luar biasa kalau menurut saya di dalam diri saya, karena begitu besar anugerah Tuhan buat saya tentang keselamatan yang akan membawa saya. Dulu saya fanatik sama agama yang sekarang saya anut. Saya nggak percaya sama Tuhan Yesus, karena pikir saya dulu Tuhan itu mati, Tuhan disalib, dipukuli, kalau dia Tuhan kenapa kayak gitu kan? Itu waktu saya masih di seberang, dan saya memang nggak pernah percaya waktu itu. Bahkan saya pun saking terlalu fanatiknya, saya kalau ada orang Kristen itu saya bilang kafir kayak gitu. Terus 2019 saya ada di Banjarmasin. Saya ketemu sama seorang teman waktu itu, tapi teman itu sudah 10 tahun tidak ketemu. Pas waktu itu ada acara, saya dipertemukan sama teman. Habis itu kami tukar-tukaran WA, dan akhirnya ada hubungan lagi. Waktu itu teman itu berkunjung ke tempat saya, tapi saya masih menolak dia untuk dia minta untuk doa di rumah saya masih menolak, karena pikir saya masih yang baik menurut saya kayak gitu. Dan akhirnya teman saya nggak jadi berdoa pulang. Berikutnya keseringan teman saya datang, dan akhirnya nggak tahu juga, saya nggak ngerti, dan saya benar-benar nggak ngerti apa maksud Tuhan kayak itu. Beberapa kali dia berdoa di rumah saya, dan saya pun dengan mengizinkan gitu aja, tidak ada kata untuk tidak lagi kayak itu. Bahkan saya suruh di kamar. Pas ada doa sudah keberapa kali saya nggak sempat nggak ngitung itu kenapa hati saya waktu itu saya cuma ngintip di luar pintu. Pikir saya seorang Kristen itu penyembah berhala kayak gitu kan. Terus
saya intip kok dia doa tapi tidak ada berhalanya ya. Maksudnya kalau saya dari dulu pikir berhala itu pasti patung yang disembah patung. Saya pikirnya kayak gitu. Terus dia cuma bawa Alkitab. Waktu itu saya lihat cuma ada buku kayak itu. Terus dia menangis di situ, bahkan dia mendoakan saya waktu itu. Nah, di situ saya mulai merasa ada kebimbangan, ada pertanyaan yang benar-benar di dalam hati saya, kenapa sampai segitunya dia menangis ke Tuhan Yesus, padahal Tuhan Yesus itu saya pikir dia manusia biasa, bukan Tuhan. Dalam pikiran saya kayak gitu. Tetapi waktu dia sudah pulang, malamnya saya masih rutinitas untuk syariat agama saya masih sholat Isya, dan waktu itu pertengahan malam tuh saya ambil sholat tahajud. Kebiasaan saya memang untuk tengah malam saya selalu untuk sholat tahajud. Nah, waktu saya sholat tahajud itu sudah hampir selesai sholat, waktu saya mau berzikir itu, saya menghitung tasbih itu, tetapi saya nggak nyangka, dan di luar pikiran saya, di luar kemauan saya, dan di luar diri saya, sambil saya menghitung tasbih itu yang keluar bukan kata-kata dari syariat Islam, tetapi haleluya, 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 haleluya. Itu semakin saya nggak ngerti kenapa mulut saya nggak mau diem, tetap aja sampai saya bingung, kenapa ini saya mau yang syariat agama saya sudah nggak ngerti, nggak bisa, yang timbul dalam mulut saya cuma haleluya, 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 dan mata saya tertutup. Waktu itu saya melihat ada bayangan salib yang memancar kayak gitu, kayak ada sinar kayak gitu. Saya menangis kenapa? Pikir saya, teman saya yang mengguna-gunai saya untuk dibawa ke agamanya, pikiran saya sudah kotor duluan waktu itu. Nah, setelah saya sholat itu, saya sudah selesai dan menangis, nggak ngerti, dalam hati saya ada timbul pertanyaan, kenapa saya begini, kenapa saya lihat salib dan sebagainya, dan saya ada pertanyaan juga, apa benar Tuhan Yesus itu Tuhan? Saya kayak gitu, dan saya bimbang waktu itu. Pada keesokan harinya saya datang ke rumah teman, saya bertanya kenapa saya kok bisa kayak gini, kamu doain apa? Saya masih ada pikiran kotor terhadap teman saya. Beberapa hari teman saya ke rumah untuk mendoakan saya terus, dan di situ saya mengizinkan aja untuk beliau doa itu saya izinkan, bahkan saya diajak doa itu saya mau waktu itu, dan nggak ngerti setelah saya doa dan teman saya pulang, saya spontan itu bilang, boleh nggak saya pinjam Alkitab kamu, saya bilang. Dan keesokan harinya teman saya bawa Alkitab yang masih baru nih sampai sekarang, Alkitab sampai sudah karena keseringan saya buka sampai sudah nggak ini lagi kayak gitu. Jadi Alkitab ini yang membawa saya untuk belajar di dalam Tuhan. Saya membaca, dan waktu itu saya juga nggak ngerti apa ini, kalau saya pikir kok kayak cerita, kayak dongeng kayak gitu kan, tetapi kok katanya kebenaran Tuhan, saya dalam hati saya kayak gitu. Terus habis itu beberapa minggu, beberapa bulan, kira-kira mungkin awal April saya ikut Beston ibadah itu, tapi saya masih mendengarkan karena masih belum percaya, benar saya belum percaya, saya masih pengen mencari tahu kebenaran kayak gitu. Habis itu saya mendengarkan firman-firmannya itu, saya kagum, dan hati saya tenang. Bahkan semakin saya suka untuk mendengar firman-firman yang dibawakan di dalam ibadah itu, di dalam Beston. Jadi pas saya untuk beberapa kalinya itu ada ibu yang membimbing saya di dalam Beston itu bertanya, apa kamu mau mendengarkan firman ini, ada paksaan atau gimana. Dan saya langsung spontanitas, saya kagum dengan firman-firman Tuhan yang dibawa ibu, saya bilang itu. Bahkan saya nggak ngerti dan nggak tahu juga, waktu itu saya dikasih firman Tuhan Matius 11 ayat 28 sampai 30, itu saya nggak ngerti kenapa saya dikasih itu. Setelah sudah berapa waktu saya ikut itu dan mengikuti rutin di dalam Beston, di dalam ibadah, saya ada nggak ngerti kenapa saya kayak jatuh cinta sama Tuhan Yesus kayak gitu. Padahal saya padahal dulu fanatik banget sama
di dalam kekristenan ini, saya nggak mau. Tetapi kenapa saya secepat ini sukacita, damai, dan kayak benar-benar takjub sama firman-firman Tuhan di dalam Injil ini. Saya di dalam hati saya waktu itu. Terus saya bingung waktu itu, saya pulang, tetapi malam itu saya nggak bisa tidur, saya cuma termenung, Tuhan, antara saya gimana ini, saya nggak tahu, dalam pikiran saya berkecamuk waktu itu, saya nggak ngerti. Di dalam pikiran saya cuma, bener nggak ya Tuhan ini, Tuhan Yesus ini Tuhan, bener nggak ya, itu aja yang di dalam pikiran saya. Dan waktu terus berlalu, saya sering diteleponi sama ibu yang bimbing saya di Beston itu. Saya dibukain firman-firman Tuhan, dan disitulah saya benar-benar merasa kayak damai dan sukacita yang luar biasa buat saya. Kayak saya menemukan sesuatu kayak itu yang belum pernah saya ketemukan kayak gitu kan. Nah, di situ saya langsung ada niat untuk saya bilang kayak gini sih sama teman saya waktu itu. Kalau saya mau masuk di dalam Tuhan Yesus itu, saya harus apa? Saya itu ada syarat-syaratnya apa? Saya tanya kayak gitu kan, karena saya nggak ngerti. Terus teman saya bilang, ya kamu harus percaya dulu sama Tuhan kayak gitu, dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, di situ saya dan bilang saya harus bertobat, bilang kayak gitu kan. Nah, di situ saya benar-benar, ya Tuhan, bukan karena kalau saya juga nggak ngerti ya kenapa saya terlalu cepat untuk, saya pengen, pokoknya semua saya pengen cepat dibaptis, saya pengen di dalam Tuhan, dalam hati saya. Dan waktu itu kan pas corona pertama 2020, itu corona pertama, gereja semua tutup. Pas saya sudah bertobat, saya sudah menerima Tuhan, saya juga mendengarkan firman Tuhan juga. Waktu itu saya pengen untuk dibaptis, tetapi waktu itu bertepatan dengan corona, dan saya lama untuk mencari gereja, semua tutup. Dan tetapi luar biasa, memang Tuhan berkehendak. Itu saya dibaptis Agustus, dibaptis air Agustus itu. Dan disitulah setelah saya dibaptis itu benar-benar kayak luar biasa di dalam diri saya. Tuhan benar-benar ubah. Itu yang saya rasakan, benar-benar mujizat Tuhan itu nyata di dalam kehidupan saya. Itu mengubah hati saya, mengubah tingkah laku saya, perilaku saya, pikiran saya. Itu Tuhan benar-benar nyatakan di dalam kehidupan saya. Yang dulu saya itu orangnya pemarah, tidak sabaran, dan juga terlalu ego tinggi. Tidak mau kalah, juga ada kesombongan juga tersendiri di dalam diri saya. Tetapi setelah saya di dalam Tuhan itu, benar-benar kayak saya terlahir. Kenapa saya yang kayak gitu, yang dalam artian kesabaran aja. Kesabaran itu saya yang dulunya benar-benar tidak sabar, luar biasa Tuhan ubahkan buat saya. Saya mempunyai kesabaran, dan terlebih-lebih Tuhan membuat hati saya untuk mengampuni orang. Itu yang terjadi. Saya waktu masih belum di dalam Tuhan itu tidak mengenal namanya pengampunan. Kalau orang menjahati saya juga akan balas kayak gitu. Tetapi puji Tuhan, setelah saya benar-benar di dalam Tuhan itu luar biasa. Dan itu nyata, saya bisa mengampuni orang yang benar-benar sudah melukai saya. Itu saya dihadapkan, itu benar-benar saya bisa dengan kalau mungkin dulu saya kalau orangnya datang saya sudah pergi kayak gitu, tetapi ini saya benar-benar diperhadapkan face to face, saya bisa saya yang malah minta maaf kayak gitu kan. Nah, itu luar biasa. Kalau bukan kehendak Tuhan dan bukan Tuhan yang mengubah saya, mungkin saya tidak bisa kayak gitu. Terus ada lagi yang luar biasa, mujizat Tuhan yang terjadi buat saya setelah saya hidup di dalam Tuhan itu. Tuhan benar-benar, waktu itu saya juga kehilangan pekerjaan, dan saya juga harus membiayai anak saya yang masih kuliah di pelayaran. Itu saya membutuhkan dana yang juga cukup besar buat saya. Waktu itu pas corona saya kehilangan pekerjaan, bahkan untuk bayar rumah kontrakan itu pun saya nggak bisa. Tetapi mujizat Tuhan luar biasa buat saya. Tuhan tanpa saya sadari, Tuhan mengasihi saya berkat lewat orang lain, dan saya juga nggak mengerti kenapa kok bisa kayak, dan dia tahu kayak itu.
Dan itu luar biasa buat saya, sehingga saya juga bisa untuk membayar dana untuk anak saya. Itu luar biasa. Itu mujizat Tuhan yang nggak pernah saya saya pikirkan kok bisa terjadi kayak gitu. Dan saya juga merasakan setelah di dalam Tuhan itu kan saya masih awam, itu masih bingung karena saya nggak pernah sekolah di dalam Kristen, bahkan mengenal agama Kristen aja tidak. Di situ saya bingung gimana nanti di dalam Tuhan itu apa kayak gitu, nggak ngerti. Tetapi Tuhan tuh luar biasa, kirim hamba-hamba Tuhan dan saya bertumbuh di dalam gereja segala bangsa, di dalam pengajaran itu yang kalau secara akal manusia mungkin tidak akan terjadi karena saya nggak kenal, saya nggak ini, tetapi banyak yang ini saya kayak gitu kan. Jadi luar biasanya kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan saya. Bahkan sekarang yang saya sangat percayai di dalam Tuhan Yesus itu keselamatan itu cuma ada di dalam Tuhan Yesus, karena saya pernah jadi orang baik tetapi belum tentu saya benar. Karena waktu itu saya suka berbuat baik, tetapi hidup saya tidak dalam kebenaran. Tetapi yang sekarang, setelah saya di dalam Tuhan Yesus itu, saya mengerti arti kebenaran. Baik, kalau tidak benar, tidak ada gunanya. Tetapi di dalam Tuhan mengajarkan orang yang mau berbuat baik harus hidup di dalam kebenaran. Itu yang benar-benar saya sampai sekarang saya terus pegang, dan Tuhan terus meneladankan itu yang saya benar-benar luar biasa ya, hebat benar Tuhan ini, Tuhan yang hidup. Dan saya sangat benar-benar terjamah kayak tiap hari ya, kalau saya di hadirat Tuhan itu kayak rasa apapun yang saya kerjakan, apapun beban saya, pergumulan saya, kalau saya di dalam Tuhan itu kayak jalan kayak itu, meskipun secara manusia mungkin berat buat saya. Saya pikir tuh mungkin berat, tetapi setelah saya serahkan, saya angkat tangan sama Tuhan, itu kayak mengalir aja. Apapun yang saya kerjakan yang kira saya tidak bisa, tetapi Tuhan yang menyertai, itu terjadi kayak gitu di dalam kehidupan saya. Bahkan saya mengerti untuk keselamatan yang Tuhan berikan kepada saya itu bukan karena kuat gagah saya, bukan karena kepandaian, dan bukan karena kebaikan saya, itu bukan. Karena saya juga berada di dalam Tuhan Yesus itu bukan karena kehendak saya, tetapi semua karena kemurahan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan yang diberikan ke saya. Dan sampai saat ini juga keluarga saya juga belum mau untuk terima saya. Bahkan anak saya yang saya ini kan juga yang pertama juga belum mau terima saya. Merasa saya juga sedih karena saya terbuang dari keluarga, dari anak-anak juga. Tetapi saya sangat bersyukur setelah saya di dalam Tuhan itu, saya tidak ada kebencian, meskipun saya dibenci sama keluarga, teman, bahkan anak saya sendiri. Saya selalu berdoa buat mereka karena mereka belum mengenal keselamatan. Itu aja yang saya rasakan, dan saya percaya Tuhan pasti akan jamah mereka, waktu Tuhan yang terbaik buat mereka. Itu yang saya rasakan sampai sekarang. Saya cuma ingin hidup saya selalu di dalam kebenaran Tuhan, dan tidak goyah lagi untuk ke kanan dan ke kiri. Saya harus berjalan terus di dalam Tuhan. Itu yang saya mohon doakan setiap hari buat saya. Karena saya memang terlahir bukan dari Kristen, jadi ya saya mungkin masih banyak belajar di sini. Saya masih banyak untuk memahami Tuhan mengajarkan gimana seorang pengikut Tuhan Yesus yang benar itu gimana. Itu saya harus bisa untuk meneladani beliau. Itu yang saya rasakan. Jadi poin saya di sini, saya ngikut Tuhan bukan karena saya yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih saya. Dan luar biasa setelah saya di dalam Tuhan, kehidupan saya yang dari keterpurukan sekarang mulai kalau menurut saya sudah di dalam terang ya, maksudnya kalau dulu saya belum punya pekerjaan, belum ini, tetapi puji Tuhan bukakan pekerjaan, bukakan berkat buat saya, buat kehidupan saya, bahkan buat anak-anak saya juga. Itu luar biasa Tuhan. Bahkan waktu corona, ini ada sedikit juga kesaksian saya. Waktu corona saya berinteraksi karena waktu itu saya
bekerja merawat orang sakit dan positif corona. Jadi saya berinteraksi setiap hari sama orang yang mengidap corona itu. Tetapi puji Tuhan, luar biasa Tuhan buat saya. Saya juga dilindungi Tuhan Yesus, dijauhkan dari segala macam penyakit, bahkan dari virus corona. Meskipun saya juga berinteraksi tiap hari sama yang positif dan juga meninggal waktu 2 bulan yang lalu, sudah meninggal yang saya rawat itu. Tetapi puji Tuhan, saya sekarang masih bisa ada. Ini bukan karena kuat dan gagah saya, tetapi semua karena kasih Tuhan, karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan saya. Itu yang saya rasakan benar-benar mujizat Tuhan, itu luar biasa bagi yang percaya. Dan Tuhan sudah mengubah kehidupan saya luar biasa. Jadi saya punya Tuhan yang hebat. Di dalam Tuhan Yesus itu buat saya kemenangan dari dulu yang saya belum tahu apa-apa, dan membawa saya ke dalam keselamatan itu yang saya tidak akan pernah lepaskan lagi. Jadi luar biasanya Tuhan untuk saya pribadi, memilih saya, dipilih Tuhan, itu buat saya tidak ada lagi yang saya harus tukarkan keselamatan ini dengan apapun, kayak gitu. Jadi saya juga pernah setelah saya sudah 1 tahun ngikut Tuhan itu juga ada tawaran. Waktu itu saya disuruh masuk lagi ke dalam agama saya, karena waktu itu saya juga belum dapat pekerjaan. Itu terus saya disuruh, kamu balik aja ke kepercayaan kamu, nanti kamu tak kasih pekerjaan, kayak gitu kan. Terus dia bilang, kamu jangan terlalu jauh untuk meninggalkan Tuhan, katanya kayak gitu. Sampai saya dibilang saya kafir, sudah berdosa dan murtad, kayak gitu kan. Terus saya disuruh kembali, saya mau dikasihkan pekerjaan. Tetapi puji Tuhan, karena Tuhan yang memilih saya, jadi iman saya Tuhan yang kuatkan. Jadi saya menolak waktu itu, tidak, karena untuk keyakinan yang sekarang di dalam Tuhan Yesus tidak akan saya pertaruhkan dengan apapun, saya bilang kayak gitu. Saya meskipun dengan apapun konsekuensi saya tetap di dalam Tuhan Yesus. Dan bahkan teman saya itu sudah ngeblok WA saya dan akses saya lain-lain juga. Tetapi puji Tuhan, di dalam Tuhan ini saya, meskipun saya sendiri di Banjarmasin, tidak ada keluarga, tidak ada siapapun, dan cuma berdua sama anak saya yang kecil, Tuhan pertemukan dengan orang-orang baik juga. Tuhan luar biasa, pemeliharaan Tuhan, kasih Tuhan di dalam kehidupan saya, berkat-berkat Tuhan juga bagi saya melimpah, mengalir terus tiap hari buat saya. Terima kasih Pak Franky. Iya. Waktu dan kesempatannya. Itu sedikit kesaksian saya di dalam Tuhan Yesus. Sedikit kesaksian saya di dalam Tuhan Yesus. Iya, luar biasa ya. Semangatnya ini luar biasa. Kita kasih sedikit aplaus ya. Wah, jangan sedikit, banyak lah ya. Iya, sahabat-sahabat Miracle, Ibu Henny Chandra ini benar-benar semangat sekali, berapi-api untuk menceritakan kebaikan Tuhan yang dia alami, sampai bersaksi pada malam hari ini. Sedikit gugup ya, karena ini kesaksian pertama. Benar Bu ya? Ya, tadi sore atau tadi siang ya Ibu. Aduh, saya gugup ini mau bersaksi. Ya Ibu, berdoa. Biarlah Roh Kudus yang menuntun ya, karena bersemangat sekali menceritakan kebaikan yang luar biasa. Ibu ini benar, saya dapat katakan ya, tergila-gila dengan kasih Yesus ya. Karena Bu, mungkin dari beberapa teman baru bergabung ini Bu ya. Tepatnya kapan Bu ketika Ibu berdoa itu dan Ibu terucap kata-kata haleluya itu Bu? Itu 2020 April. Tahun lalu Bu ya? 2020? Iya. Oke. Dan boleh Bu sedikit di-share lagi ya, karena itu pengalaman yang luar biasa. Perasaannya gimana sih Bu? Bagaimana Ibu tahu kalau itu dari Tuhan? Nah, biasa kan ada yang bilang seperti itu. Siapa tahu itu bukan dari Tuhan. Nah, bagaimana Ibu tahu itu dari Tuhan? Apa yang Ibu rasakan? Kalau bukan dari Tuhan, mungkin saya nggak ada sukacita, nggak ada kedamaian kayak gitu. Dan sifat-sifat saya yang dulu yang saya sebutkan tadi, mungkin kesabaran, itu tidak akan terjadi di dalam kehidupan saya kalau bukan Tuhan Yesus. Iya. Tadi juga, ada sedikit poin yang belum saya ini kan. Setelah itu kan saya
tahun 2021 saya Natal pertama itu Pak Franky. Iya, lanjut Bu, silakan. Saya diajak mami angkat saya untuk ke gereja. Waktu saya mau masuk gereja itu air mata itu sudah nggak karuan untuk menetes. Bahkan setelah saya masuk di dalam gereja itu, yang saya lihat salib di dalam waktu saya sembahyang itu benar-benar nyata di dalam gereja itu, Pak. Haleluya. Bersinar kayak gitu. Amin. Itu yang saya ini kan itu. Kenapa bisa sama? Bahkan karena saya juga sebelumnya nggak ngerti gereja itu kayak gitu kan. Waktu itu Natalan pertama. Dan itu sama yang saya lihat waktu di dalam sembahyang saya sama saya masuk gereja itu. Wow, luar biasa ya. Ibu mengalami Tuhan luar biasa. Sambil sembahyang ibu mengucapkan haleluya, haleluya, haleluya. Ibu juga melihat salib luar biasa sampai ibu menangis ketika masuk gereja. Nah, sedikit saya flashback sedikit ini Bu ya. Seperti yang ibu katakan bahwa keluarga besar ibu menolak ibu. Dan ibu sendiri berjuang di sana, di Banjarmasin. Tentunya dengan Tuhan Yesus ya. Nah, sampai ibu bisa menyekolahkan atau tamat ya yang putra pertama atau putri saya lupa tadi. Putra pertama, putra ya. Benar Bu ya? Nah, bagaimana bisa ibu bisa mendapatkan penghasilan sampai bisa menopang? Kan ibu ini seorang diri, tidak keluarga tolak gitu ya, tidak ada pekerjaan. Nah, bagaimana sampai ibu bisa menyekolahkan anaknya bahkan sampai tamat, Bu? Ya, itu luar biasanya Tuhan, Pak Franky. Kalau menurut secara akal manusia saya tidak mungkin kayak gitu. Waktu itu sudah mau selesai, sudah akhir, sudah skripsi kan, tinggal pembayaran kayak gitu kan, mau wisuda. Iya. Saya juga nggak ngerti, bingung saya, kayak apa ini Tuhan? Saya mau bayar ini Tuhan, kurang seini Tuhan, gimana ini? Dan sedangkan saya nggak ada pekerjaan ini Tuhan, karena waktu itu saya juga sebelumnya saya kerja di rumah sakit di Siaga, terus habis itu kan saya kena PHK kan kayak gitu kan. Terus saya kehilangan pekerjaan, saya sudah nganggur tuh di kontrakan, saya nggak ngerti, bahkan saya bayar kontrakan aja nggak bisa itu Pak Franky. Tetapi tiba-tiba luar biasa Tuhan itu. Saya nggak ngerti, ada saya di Messenger itu, seorang hamba Tuhan, dia nggak mau nyebutkan namanya, dia juga nggak mau untuk ini, dia cuma nanya, ini ada berkat buat sekolah anak kamu karena saya ada dorongan untuk ini dari Tuhan kayak gitu kan. Wow. Saya dimintai nomor ini dan benar Pak Franky, yang saya ini kan itu kekurangan yang harus saya bayar itu pas banget. Pas yang di rekening yang ditransfer kan itu. Nah, bisa itu disebut? yang saya juga tidak apa-apa. Biasa. Saya menangis dan saya tidak ini karena waktu saya sudah mau Messenger mau mengucapkan terima kasih kan, karena saya saking ininya saya pikir saya bener nggak ya, saya coba cek kayak gitu kan, saya cek ke ATM itu tetap bener-bener itu nyata dan kenapa kurangnya kok pas banget dan sama kayak itu. Pas saya mau mengucapkan terima kasih di Messenger sudah hilang. Sudah nggak ada. Wow, luar biasa Bu ya. Jadi itu benar-benar. Iya. Tapi ibu tahu siapa hamba Tuhan itu? Ibu tahu? Tidak tahu ya? Dia tidak menyebutkan nama. Dia menyebutkan namanya juga, cuma dia nggak usah di ini kayak itu, dan nggak usah di share dan nggak usah dikasih tahu sama siapa, karena saya ada dorongan dari Tuhan untuk bantu untuk berkat buat kekurangan anak kamu kayak gitu. Dan saya juga nggak ngerti, baru kenal itu Pak di Messenger itu kan, dia Messenger dari EB saya kayak gitu kan. Jadi kalau bukan pertolongan Tuhan nggak akan terjadi. Bahkan kalau saya tidak di dalam Tuhan Yesus juga mungkin nggak terjadi Pak. Itu yang luar biasa Tuhan nyatakan benar-benar mujizatnya buat saya itu. Betul, itu Roh Kudus yang menggerakkan hati seseorang untuk membutuhkan yang sedang membutuhkan pertolongan. Tuhan bisa menggunakan siapa saja. Nah, ketika ibu benar-benar berharap bergantung di dalam Tuhan, ketika ibu tidak berdaya, maka di situ Tuhan menunjukkan kebesarannya. Luar biasa Bu ya. Nah, sekarang kita maju sedikit. Bagaimana hubungan ibu dengan anak tertua ibu? Tapi saya mau tanya dulu, anak tertua ini tahu ya kalau ibu yang menyelesaikan biaya administrasinya? Tahu. Iya. Tapi kalau boleh share, kalau ibu bisa share ya, hubungan dengan anak yang tertua ini gimana Bu? Setelah saya
masuk dalam Tuhan, saya bersaksi, Ya. saya pindah di dalam Tuhan Yesus, dia langsung blok semuanya akses saya. Wah. Wow, sayang sekali Bu ya. Sebenarnya mau nangis Pak, tapi saya tahan. Iya. Saya suka kita aja sih untuk ini, karena ya saya berserah sama Tuhan dan janji Tuhan itu pasti. Nggak tahu kapan Iya. waktunya, Tuhan pasti akan jamah anak saya. Iya Bu. Itu aja. Saya begitu percaya bahwa Tuhan akan menjamahnya. Karena biar bagaimanapun itu adalah darah daging ibu ya. Itu adalah anak ibu. Ibu juga sudah apa artinya ya, banting tulang sampai benar-benar mau menyelesaikan sekolahnya, biayanya semua. Kita percaya Bu ya, waktu Tuhan yang terindah. Tuhan akan nyatakan itu, tentu di saat itu adalah saat yang terbaik buat ibu dan buat putra ibu ya. Mungkin belum saat ini karena Tuhan juga selalu merancangkan sesuatu yang baik Bu ya. Jadi ibu percaya bahwa Tuhan sedang merancangkan sesuatu yang baik di dalam kehidupan ibu. Waktunya akan tiba dan ibu akan pasti bersukacita. Luar biasa Bu ya. Ibu semangat sekali saya lihat ya untuk bersaksi pada malam hari ini. Baik. Sebelum saya lanjut dengan pertanyaan saya, mungkin sedikit saya bergeser ke teman-teman di Zoom. Barangkali mereka juga mau berbagi ya. Sahabat-sahabat di Zoom yang mau berbagi, bisa silakan hidupkan mic-nya terlebih dahulu. Sampai ibu gemetaran tadi ya menceritakan nih. Oh, saya dengar dari suara ibu ini gemetaran juga ini ya. Saking apa Bu ya, excited ya mengalami Tuhan itu luar biasa. Baik, sahabat-sahabat di Zoom yang ingin bertanya, bisa langsung hidupkan mic-nya. Saya lihat di sini ada senior-senior Pak Garnison dan Ibu Yeti. Bisa hidupkan mic terlebih dahulu, terus hidupkan videonya. Ya, Pak Garnison terlebih dahulu ya. Silakan Pak. Shalom, selamat malam Pak Garnison. Shalom Pak, selamat malam. Iya, silakan Pak. Silakan. Saya tadi tunggu-tunggu Ibu Yeti. Iya, silakan Pak. Mungkin cuaca kurang bagus di sana. Salam Ibu Heni ya. Iya. Shalom Pak. Iya. Ibu, saya mau bertanya sedikit Bu. Waktu zikir di malam-malam itu, Ibu mengucapkan kalimat, sebenarnya kan kalimatnya zikir itu kalau tidak salah ya la ilaha illallah gitu ya. Bisa dengar di beberapa masjid saya dengar. Tapi Ibu malah mengucapkan haleluya haleluya. Apakah pada saat itu Ibu sadar yang Ibu ucapkan itu adalah kalimat orang-orang Kristen? Ya, saya juga bingung Pak waktu itu kenapa, dan nggak pernah dalam pikiran saya bisa kayak gitu, dan kenapa haleluya ini kayak gitu. Saya nggak pernah terlintas dalam, karena saya aja fanatik sama orang Kristen kayak gitu nah. Tapi Ibu tahu itu bahwa haleluya itu biasanya diucapkan oleh orang-orang Kristen ya, tahu ya Bu ya? Dulu ya cuma tahu gitu aja Pak, tapi nggak ngerti arti sebenarnya. Iya. Wah, udah gitu. Ibu. Ya, signal Pak Garnison ya. Oke. Mungkin video Pak Garnison kalau lagi signalnya lagi drop, videonya bisa dimatikan. Sekarang Ibu berada di Banjarmasin Pak. Halo Ibu. Halo Ibu. Iya, di Banjarmasin, Pak Garnison. Halo Ibu, bisa dengar? Bisa. Pak Garnison, kami bisa dengar. Ya, Pak. Bisa dengar. Ya. Oh. Ibu boleh tahu di kota Banjarmasinnya Bu, di daerah mana Bu? Kalau boleh tahu, Teluk Dalam atau di mana? Oh, saya di Banjarindah Pak. Oh, karena saya Bu asli orang Kalimantan juga, dari kota Palangkaraya. Oh gitu. Jadi saya tahu kalau Banjarmasin beda-beda tipis. Cuma sekarang saya berada di Sulawesi Utara. Nah, ya, sayang sekali ya. Tapi jangan jadi soal itu Bu. Kalau dengan Tuhan Yesus itu kan semuanya tidak dapat dibatasi, dan Ibu sendiri pun di link ini, di Zoom ini. Ibu, bagaimana sih anak tertuanya itu sekarang, apakah masih ibaratnya satu rumah dengan Ibu karena dia kan belum berkeluarga nih? Apakah dia punya kos sendiri Bu waktu dia sekolah sekarang Bu? Dulu kan di asrama Pak. Dulu kan di Semarang. Habis itu melanjutkan di Jakarta. Iya. Jadi kan di asrama. Terus sekarang di Salatiga. Iya Ibu, jangan apa ya istilahnya, karena Ibu kan masih apa istilahnya dipilih Tuhan, seperti Ibu bilang, seperti Ibu katakan, benar Ibu sudah dipilih Tuhan beberapa bulan yang lalu, nggak apa-apa Bu, dan bahkan Ibu sudah mendapatkan mujizat pertama. Yakin saja Bu, mujizat berikut akan mengikuti Ibu, bukan hanya mujizat yang wah kok bisa. Nah, nanti Ibu juga heran, oh kok bisa? Nah, selanjutnya seperti itu. Dan kami juga berdoa dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak Ibu juga nanti akan mengikuti Ibu
tapi lebih afdol kalau seorang ibu yang berdoa. Iya, Lebih Pak. jreng begitu ya. Oke, terima kasih Ibu ya, selamat semangat Terima ya. kasih, Pak. Iya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Garrison ya atas sharingnya yang luar biasa. Iya, bahkan Ibu Silakan, Bu Yeti. sempat ditawari untuk kembali ya. Tapi Iya. ini godaan yang sangat kuat juga, Pak, karena di saat itu kan Ibu tidak lagi ada pekerjaan. Ya, terus Ibu mau ditawarin untuk kembali, tetapi Ibu bisa pertahankan ya, karena Ibu percaya bahwa Tuhan yang Ibu alami itu adalah Tuhan yang benar. Nah, ini yang sebenarnya yang kita harus underline juga. Ya, siapapun yang menonton pada malam hari ini, jangan permasalahan pergumulan yang kita hadapi mempermalukan Tuhan gitu ya. Tetapi di saat-saat itu kita tetap mempertahankan, karena justru mujizat Tuhan itu dinyatakan di saat-saat itu. Nah, jadi ini pelajaran yang sangat berharga. Dan puji Tuhan, Ibu menolaknya, tetap bertahan dengan Tuhan Yesus, dan Ibu mengalami mujizat yang luar biasa. Baik, kita bergeser ke teman yang lain yang ada di Zoom. Silakan. Ya, ada Ibu Invi, ada Ibu Yeti, ada Ibu Desi. Ada juga Bapak ya, Lauli. Silakan, silakan. Bisa langsung hidupkan mic-nya dan kameranya supaya kita lebih menghemat waktu. Mungkin Ibu Yeti terlebih dahulu. Saya ditodong terus. Silakan Bu, hidupkan kameranya. Oke. Iya. Selamat malam Ibu. Malam Pak Franky, malam Ibu Henny. Puji Selamat Tuhan. malam, Bu Yeti. Puji Tuhan. Meskipun saya nggak dengar utuh, tapi lagi dengar tadi ada tamu datang, jadi setengah-setengah. Tapi dari perbincangan tadi ya saya bisa dengar kesimpulannya. Ya, kalau Tuhan sudah pilih kita, berarti kita orang yang paling bahagia. Ya, kita paling bahagia karena Tuhan sudah memilih kita untuk menuju kehidupan, menuju jalan terang. Karena pilihan Tuhan itu tidak salah. Ya, pilihan Tuhan tidak salah. Kita mau berbagi, Pak Franky, Yesaya 58. Yesaya 58. 11. Ayat 11. Baik. 58 11. Ya, Iya. on screen Bu ya. Iya, semoga firman Tuhannya bisa menguatkan kita bersama. Amin. Ya, Yesaya 58 ayat 11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Ya, kalau Haleluya. tadi ada dengar Ibu Henny, tapi keluarga mengajak kembali ke jalan yang lama, tapi Ibu Henny menolak. Ingatlah ini firman Tuhan. Kalau kita sudah dipilih Tuhan, kita pasti dituntun oleh Tuhan. Jadi kalau Tuhan memulai untuk kita hidup dengan roh, pasti Tuhan akhiri dengan roh. Jadi jangan kita mulai dengan roh, tapi akhiri dengan daging. Itu merugikan sekali. Ya, Tuhan sedih kalau Tuhan sudah pilih kita, kemudian kita meninggalkan Tuhan. Jangan sampai kita menyalibkan Tuhan yang kedua kali. Ya, kalau yang pertama Amin. Tuhan udah disalib, ya sekarang kita udah dipilih. Jadi karena masalah hidup, kan kalau kita hidup ini ya seperti perahu ya Pak Franky yang kemarin kita baca, kita sudah berdayung, udah sampai ke tengah, jadi kita nggak boleh mundur lagi. Jadi kita tetap maju ke depan. Jadi namanya kita masih hidup, itu masalah pasti ada. Dengan caranya kita menanggapinya gimana, kita mau menanggapi masalah itu berat atau tidak. Tapi kalau kita minta pimpinan Tuhan, pasti kita menyikapi masalah itu dengan sukacita. Tapi kalau kita menyikapi dengan hati bersungut-sungut, pasti kita penuh kesusahan, penuh penderitaan karena beban. Jadi kalau kita ikut rencana Tuhan, pasti kita alami sukacita meskipun kita sedang menghadapi masalah. Ya, jadi biarlah sukacita itu terus ada karena Tuhan sudah berjanji. Meskipun kita di tanah yang kering, tapi kita tetap dipelihara Tuhan. Itu juga Pak Franky, Habakuk 3. Baik. Habakuk 3. Habakuk 3 ayat. Ya ini nih, ayat yang ngetop nih. Ayat yang paling top. Habakuk 3. Ya, Ibu Yeti signal ya. Terputus ya, Pak? Iya. Ayat berapa Bu? Sudah. Ayat 17 sampai 19. Baik, 17 sampai 19 ya. Iya, on screen Bu ya. Ya, kita baca bersama. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan,
sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Kita boleh melihat meskipun dalam kesusahan, Habakuk masih bisa bersuka cita. Jadi biarlah kita belajar lewat firman Tuhan ini, apapun keadaan kita terus berharap kepada Tuhan Yesus. Kita boleh merasakan pimpinan Tuhan, meskipun penghasilan kita tidak ada, tetapi Tuhan tetap pelihara kita. Karena Tuhan janjikan kita hidup bukan hanya dari roti saja, tapi kita hidup oleh kuasa firman Tuhan. Amin. Biarlah kita terus berharap kepada Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan jiwa kita. Biarlah ayat firman Tuhan ini boleh menguatkan kita bersama. Amin. Puji Tuhan. Iya. Terima kasih saja Pak Franky. Iya Ibu Yeti, luar biasa ya sharingnya firman Tuhan Ibu Yeti yang menguatkan juga Ibu Heni ya. Jadi kita harus bersorak-sorai, bersuka cita, dan selalu bersyukur ya dengan segala situasi yang kita hadapi. Ibu Heni ini Ibu Yeti belum lama ya, baru sekitar beberapa bulan tahun lalu ya. Iya, Ibu ini benar-benar menyatakan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi ibaratnya masih butuh untuk dibimbing. Tapi puji Tuhan ternyata di sana Ibu juga sudah mendapat pembimbing ya, luar biasa. Tetap andalkan firman Tuhan ya, Ibu Heni, luar biasa. Karena di masa-masa ini adalah masa-masa penting ya. Karena masa-masa penting, jangan sampai kita justru down dan kita bahkan meninggalkan Tuhan. Ini penting sekali ya, masa-masa yang perlu untuk diberikan gizi firman dari Tuhan. Ya. Baik. Ya. Terus maju dalam Tuhan. Amin ya Bu. Iya. Terima kasih Bu. Terima kasih ya Ibu Yeti. Baik, kita bergeser ke tamu yang lain. Bisa hidupkan mic terlebih dahulu. Siapa yang mau berbagi silakan. Ibu 901 itu siapa Pak? Ini Ibu Vivo 1901. Karena yang dipakai namanya Vivo ya, jadi saya nggak tahu ini Bu. Baik, silakan. Saya lihat juga ada Ibu Ruth. Silakan. Ada juga Ibu Ingvi ya, Ibu Desi. Oh, Ibu Ruth. Oke, Ibu Ruth bisa hidupkan. Ya, salam Ibu Heni. Ya, tadi saya dengarnya di awal-awal sih, ketika sholat tiba-tiba Ibu mengucapkan, iya. Ketika sholat tiba-tiba Ibu Ruth bisa landscape Bu kameranya. Terima kasih Ibu Ruth. Silakan. Ya. Ketika sholat tadi tuh Bu ya, Ibu bingung-bingung sendiri itu Bu ya. Tiba-tiba kok ngomong haleluya, haleluya. Iya. Haleluya Puji Tuhan ya. Begitu kan. Waduh, itu betul-betul sudah Roh Kudus menaungi Ibu itu Bu. Kalau bukan Roh Kudus nggak bisa seperti itu ya Bu ya. Dan padahal Ibu dalam keadaan sholat itu Bu ya. Iya, pas sudah akhir kan, kalau kita sudah bertasbih itu kan sudah terakhir kita sholat. Saya nggak tahu kenapa saya kepenuhan Roh Kudus ya. Iya, malah soalnya saya bilang kepenuhan Roh Kudus, soalnya orang yang bisa mengakui, kalau orang itu bisa mengakui Yesus Tuhan itu karena Roh sendiri yang ada dalam Ibu itu yang memperkenalkan itu. Karena manusia nggak bisa mengenali Tuhan. Amin. Gitu kan. Tapi karena ada Roh yang ada dalam diri Ibu, Roh itulah yang membimbing Ibu sehingga Ibu bisa berkata-kata haleluya, haleluya. Padahal Ibu sebelumnya nggak ngerti sama sekali, bahkan Ibu tiba-tiba menangis sampai menangis kan, tiba-tiba menangis sendiri gitu kan, nggak tahu itu karena apa gitu kan. Itulah kepenuhan Roh Kudus seperti itu Ibu. Ibu belum percaya, tapi Ibu sudah diberi Roh Kudus sendiri itu. Tuhan memperkenalkan Ibu, Tuhan memperkenalkan jati dirinya terlebih dahulu seperti itu Bu. Karena saya dulu pun juga pernah mengalami itu, nangis sendiri, awalnya nggak ngerti itu karena apa gitu kan. Oh, setelah saya tahu, saya baca firman Tuhan, ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa manusia itu jika tidak mengenal Allah, jika manusia itu mengenal Allah karena ada Roh Kudus yang ada dalam dirinya, seperti itu kan. Kesaksian yang dahsyat luar biasa Ibu Yeti, Bunda Yeti, makasih firmannya. Aduh Ibu. Amin. Yeti, firmannya baru buka ikut gabung Zoom ini tadi itu lihat firman yang dahsyat luar biasa. Waduh, rema Tuhan ini betul-betul itu ya, memang kita harus begitu Ibu. Saya nggak tahu kesaksian lengkap Ibu Heni Chandra, tapi nasihat melalui firman itu tadi ada remah yang hidup. Meskipun buah-buahan tumbuhan tidak menghasilkan, kita tetap ikut Tuhan Yesus. Meskipun secara ikut Tuhan Yesus, tapi janji Tuhan adalah ya dan amin. Amin. Mimpi di udara aja Tuhan pelihara, terlebih kita manusia yang dikasihi melebihi hewan-hewan. Tuhan pasti pelihara. Ya, terima kasih Ibu Heni. Baru berapa bulan Bu? Mungkin mau ke 2 tahun ini.
Oh, mau ke 2 tahun ya. Puji Tuhan sudah lumayan lama, sudah melewati salib-salib sudah berarti ini ya. Soalnya mengikut 1, 2, 3 bulan gitu masih tahun-tahun pertama itu pikul-pikul salibnya itu biasanya itu penolakan. Setelah 2 tahun, 3 tahun, yang pertama kan salib-salib dalam keluarga itu biasanya Bu ya. 2 tahun, 3 tahun sudah melewati salib sudah aman seperti itu. Yang ditakutkan memang kalau masih 1, 2 bulan pasti salib-salib. Tapi itu ya Bu yang dijadikan Tuhan pastilah pikulah salib itu pasti. Tapi salibnya Tuhan itu kalau pikulah salibku gitu kan, salibku ringan dan enak kata Tuhan seperti itu kan. Tapi anehnya memang enak ya Bu ya. Puji Tuhan. Makasih Pak Feni, nggak banyak yang saya bicarakan Pak tadi. Saya bersyukur. Sama-sama Ibu Ruth. Iya, terima kasih Ibu Ruth ya atas sharingnya. Iya benar. Kalau kita benar-benar berharap kepada Tuhan, hidup kita berserah kepada Tuhan, terkadang itu kita tidak sadar bahwa kita sedang memikul salib. Karena kita menganggap bahwa pergumulan yang kita hadapi itu kita bisa lewati dengan Tuhan. Mungkin bagi orang lain, wah ini luar biasa pergumulannya. Tapi bagi kita yang mengandalkan Tuhan, biasa saja gitu ya. Karena Tuhan membuat kita cakap mengalami pergumulan. Asalkan kita benar-benar berharap kepada Tuhan. Sampai kita tidak merasakan hidup kita selalu yang ada sukacita. Nah di balik sukacita yang mengucap syukur itu akan memberikan kita kekuatan. Baik. Iya, Pak. Iya, luar biasa Ibu Ruth ya. Kita bergeser ke Ibu Ingvi. Ibu Ingvi tadi sudah kasih signal mau bertanya. Silakan Ibu Ingvi, hidupkan mic dan videonya Bu. Iya. Silakan Ibu. Ibu bisa landscape Bu. Kalau boleh Bu landscape. Kebalik. Iya. Loh, kebalik ini jadinya. Iya, putar lagi Bu sekali lagi ya. Sekali lagi Bu. That's right. Oke. Silakan Ibu Ingvi. Benar. Iya, saya mau tanya Bu Heni. Ke tengah sedikit Bu, mukanya biar kelihatan. Iya. Oh, bisa Oke. Ya, silakan Bu. Aduh, kan pas waktu sholat itu kan tiba-tiba bilang haleluya gitu ya. Itu sempat nggak ada yang tanya atau ada yang menyangkal waktu kesaksian atau bilang itu kamu lagi kemasukan setan gitu. Maksudnya itu sebenarnya bukan roh Allah itu tapi roh setan gitu loh. Maksudnya yang itu bukan Tuhan tapi itu iblis gitu loh, untuk mengacaukan kamu, untuk mengacaukan imanmu dalam Islam dulu gitu. Pernah nggak Bu seperti itu kan gitu Bu? Sama keluarga atau teman gitu? Pernah, itu sama teman. Pikir teman saya juga mungkin kamu diguna-gunain orang Kristen kayak gitu kan. Oh ya, sampai dibilang kayak gitu. Oh jadi memang pernah ya, soalnya saya juga gitu kan, pengalaman saya kan juga hampir sama. Maksudnya ada roh Tuhan masuk gitu ya, terus kita tiba-tiba mengatakan hal-hal yang kita itu nggak ngerti gitu ya, tiba-tiba gitu. Itu teman-teman saya juga bilang kamu kerasukan gitu, kamu tuh sebenarnya kerasukan jin Kristen gitu loh ya. Maksudnya kan kalau di dalam agama kita dulu kan jin ada 2 ya Bu ya, ada yang taat sama Allah, ada putih. Iya, ada jin hitam sama jin putih. Jadi kita itu lagi kerasukan jin. Terus Bu ini jawabnya kayak apa Bu? Waktu itu saya juga maksudnya dibilang kayak gitu, masa sih kayak gitu kan? Masa sih kayak gitu. Terus saya sampai itu mau dibawa ke orang pinter kayak gitu kan? Iya. Orang pinter mau dilihatkan apa benar kamu diniin kayak gitu kan sama teman saya yang waktu mendoakan itu kayak gitu kan. Tetapi di situ saya kok kayak ada ini pertanyaan yang saya antara Tuhan Yesus itu benar Tuhan atau tidak ya kayak gitu kan. Jadi saya benar-benar sempat terpikir di dalam hati saya, kalau benar-benar Tuhan Yesus itu Tuhan, pasti Tuhan akan memperlihatkan semuanya ke saya kayak itu tanpa saya harus ini kayak itu. Ternyata benar, saya dibukakan firman-firman Tuhan itu, takjub benar sama firman-firman Tuhan itu yang saya ini. Bahkan habis itu saya sudah masuk di dalam Tuhan. Nah teman saya itu kan karena saya nggak punya pekerjaan waktu itu, dia bilang jangan terlalu jauh kamu untuk keluar dari agama, dari kepercayaan kita yang membawa, katanya kalau kita di itu kan agama yang mau menyelamatkan kita juga kayak gitu kan. Jadi jangan terlalu jauh kamu pergi kafir atau murtad, saya dibilang itu. Saya didoain waktu itu biar masuk lagi, terus dapat hikmah, dapat hidayah, bilangnya kayak gitu, biar dapat hidayah nanti kamu kayak gitu. Sempat loh dia tuh memuasakan saya juga, tetapi bukan karena saya yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih saya juga nggak bisa. Amin. Bahkan saya sampai sekarang kalau saya yang memilih Tuhan dengan salib Tuhan yang saya alami, mungkin saya sudah balik kayak gitu. Tetapi karena Tuhan
yang memilih saya dan Tuhan yang menguatkan dan memampukan saya untuk berjalan di dalam salib Tuhan. Ya, itulah Tuhan Yesus, Tuhan yang saya sembah. Itu aja. Jadi puji Tuhan, Tuhan terus kuatkan saya, Tuhan terus mampukan saya untuk selalu yang saya nggak mau tuh, karena saya sudah tahu keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus. Gitu aja. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Jadi memang mesti ada kebimbangan ya Bu ya. Saya dulu juga gitu. Jadi habis merasakan itu pasti ada ketika kita belum mengenal secara secara Alkitab, secara logika itu pasti ada kebimbangan. Masa ini Tuhan, tapi kan sudah didogma dari kecil Yesus itu kan manusia, patung atau sebagainya. Tetapi kok ini hadir dalam hidup saya gitu ya Bu ya. Jadi bimbang gitu ya Bu ya, pasti ada itu. Jadi setelah itu kan saya juga belum tahu Ibu, saya masih awam dan nggak ngerti ya Injil apa, firman Tuhan itu apa. Nah setelah saya benar-benar sudah dibaptis, terus saya juga berdoa itu dalam Tuhan. Saya kan nggak ngerti apa-apa ini tentang kekristenan, tentang Kristus saya itu. Gimana Tuhan nanti saya pertanyaan-pertanyaan orang kan kayak gitu kan. Puji Tuhan, saya dikirimkan hamba-hamba Tuhan lewat online itu. Chat saya ini dan akhirnya saya juga sharing, saya bertanya dan beliau juga membimbing saya semuanya dengan kerelaan itu. Saya mengerti kenapa Tuhan hadir ke dunia sebagai manusia, dan itu saya saksikan ke teman-teman saya sebelumnya. Kenapa Tuhan hadir? Kalau dulu mungkin saya juga nggak ngerti Yesus itu manusia kok bisa ini. Nah itu benar-benar luar biasa, Tuhan kasih hikmat. Setiap firman yang saya baca Tuhan luar biasa, saya dikasih hikmat untuk mengerti, untuk bisa memahami gitu. Jadi kenapa Tuhan hadir? Karena Tuhan menebus kita, karena Tuhan akan mengembalikan kita ke dalam kerajaannya yang kekal bersama-sama Tuhan. Karena kita sudah berdosa dan tidak ada seorang manusia yang bisa menebus dosa-dosa kita kecuali Tuhan, kayak gitu kan. Dan nggak mungkin Tuhan akan menjelma sebagai apa, karena kita diciptakan sesuai dengan gambar Tuhan. Jadi Tuhan juga hadir sebagai manusia. Itu yang saya kesaksikan sama teman saya itu. Tetapi ya karena mungkin dia masih belum dibukakan sama Tuhan, ya sampai sekarang juga belum kita terima. Gitu aja. Tapi puji Tuhan. Apa? Yang penting sudah memberitakan ya Bu ya. Maju terus dalam Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus ya Bu ya. Amin. Ya Ibu Invi. Ya benar ya. Ya tidak apa-apa. Sudah matikan kamera ya, tidak apa-apa. Jadi banyak ternyata yang mengatakan bahwa atau bertanya mungkin diguna-guna ya oleh orang Kristen gitu ya. Tapi kalau Ibu mau bilang dijamah oleh Roh Kudus atau jamahan atau oleh Tuhan Yesus, mungkin bahasanya mereka juga nggak ngerti ya. Jadi mungkin bisa dikatakan seperti betul diguna-guna ya, tetapi bukan diguna-guna oleh orang Kristen ya, tapi diguna-guna oleh Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus sendiri ya. Iya, luar biasa. Memang benar-benar sungguh sangat memberkati kesaksian Ibu. Tadi juga saya sempat menangkap tadi Ibu katakan bahwa karena Tuhan yang memilih saya, memilih aku, maka juga Tuhan yang akan menguatkan saya. Itu tadi kalimat yang Ibu ucapkan ketika Ibu sempat ditawari untuk kembali. Dan Ibu katakan, ya, karena Tuhan yang memilih aku, pasti Tuhan juga akan menguatkan imanku. Terbukti ya, luar biasa Tuhan kita. Haleluya. Baik, ini yang terakhir ya, bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan hidupkan mic-nya terlebih dahulu ya, silakan. Ya, sekarang bisa hidupkan kameranya, silakan. Ya, hidupkan kameranya. Iya, Oke. Wah, Pasan ini ganti-ganti nama ya. Kemarin Pasan, sekarang Vivo. Iya. Banyak HP Bapak, banyak HP. Wes, banyak HP ya. Ya, tapi saya bingung ini yang masuk ini siapa ini? Vivo. Kemarin Pasan. Baik Pak, silakan. Mungkin Bapak moderator ada melihat medsos ini ya, lebih banyak yang jadi narasumber wanita ya, di beberapa channel kesaksian juga. Saya lihat lebih banyak wanita ketimbang pria Pak ya, yang jadi narasumber kesaksian rohani ini. Ya, mungkin untuk sementara ini itu yang dikirim Tuhan ya. Kita tidak tahu ke depan, mungkin ke depan lebih banyak lagi yang dikirim Tuhan ya. Mungkin Pak Hasan gitu, ya akan bersaksi gitu. Sudut pandangnya saya gini Pak, kalau di perjanjian lama, iblis lah yang menipu Hawa pertama di Taman Eden. Lalu di perjanjian baru penebusan Tuhan Yesus, Tuhan datang sendiri kepada Maria seorang wanita. Itu sudut pandang saya Pak. Ya. Lalu saya ke Ibu narasumber Pak ya. Silakan Pak. Ya, selamat malam Ibu
Hani? Di mana Selamat beliau? malam, Pak. Ya, saya ingin tanya, apa yang menggerakkan hati Ibu jadi bersaksi di channel tadi kata Pak Franky, pertama kali Ibu di medsos ini menyaksikan keselamatan dari Tuhan Yesus ya. Bagaimana? Baru pertama kali Ibu ya? Iya. Di channel ini ya? Iya. Jadi ada seandainya berikutnya kalau diundang Pak Franky lagi Ibu siap sedia juga ya? Harus dong Pak, harus menyaksikan kemuliaan Tuhan. Mungkin di teman-teman Pak Franky di channel yang lain juga akan undang Ibu ini. Iya. Tuhan. Saya lihat Ibu sekarang ini udah lahir baru, udah menerima Sang Juru Selamat Tuhan Yesus. Amin. Pribadi Tuhan Yesus itu yang paling sukai pribadi Tuhan Yesus sebagai Bapa yang baik, sebagai sahabat. Mana lebih Ibu condong? Melihat figur Tuhan Yesus sebagai Bapa atau sebagai sahabat? Kedua-duanya. Dua-duanya ya. Nah, Pak Moderator. Ya. Pak, mungkin bolehkah Ibu ini melantungkan satu lagu rohani dengan singkat, mungkin refnya pun jadi? Ya. Boleh, jika Ibu Heni berkenan, silakan. Ya, nggak kena royalti kan Pak? Tanpa musik tidak, kalau hanya vokal bisa, silakan. Baik, silakan Ibu Heni persembahkan satu lagu untuk Tuhan dan untuk penonton di channel Miracle TV ini Bu. Tuhan berkati. Jadi grogi Pak suruh nyanyi ini karena nggak bisa nyanyi. Oh, baik. Iya terserah Ibu Heni ya, terserah Ibu Heni aja lah. Kalau tidak saya yang naikkan satu lagu rohani untuk semuanya ya, terutama silakan Pak San. Kau Tuhan adalah Bapakku, Bapa yang baik, pelihara hidupku, semua yang ada padamu, bukti dari segala kasih-Mu. Yesus kau jalan kebenaran dan hidup, ya tiada Tuhan yang seperti dirimu. Ya, demikian Pak. Mungkin saya tidak siapkan semuanya, nanti kena royalti Pak. Silakan Pak. Terima kasih Pak Hasan ya, sudah berbagi pada malam hari ini. Pak Hasan ini benar-benar menghibur kami juga ya. Ya, terima kasih Pak telah menghibur kami semua pada malam hari ini Pak ya, dengan sharingannya juga yang baik. Terima kasih. Tuhan berkati Ibu narasumber, maju terus Bu ya. Tuhan menyertai Immanuel. Terima kasih. Ya. Ya, saksikan kesaksian Ibu berikutnya. Amin. Baik, mungkin sahabat yang lain mau bertanya, ini yang terakhir ya. Silakan hidupkan mic-nya terlebih dahulu. Ada yang mau bertanya? Ada Ibu Desi, ada The Seeker of Christ. Kalau mau bertanya boleh hidupkan mic-nya ya. Ada Ibu Samina. Oh, ada Pak Loli. Ya, silakan Pak, hidupkan videonya Pak, silakan. Silakan Pak, videonya. Ya. Ya, Pak Loli bisa hidupkan videonya Pak. Tidak jelas ini. Video Pak. Tidak bisa. Ya, mungkin ada keluar di layar itu. Kiri bawah Pak, kiri bawah ada gambar kamera. Nah itu Bapak hilangin tanda silangnya itu, bukan tanda merahnya itu, untuk membuka kamera Bapak. Oke, nggak apa-apa Pak, langsung aja bertanya Pak, nggak apa-apa. Oh, tunggu. Tidak bisa ini. Sudah bisa? Silakan. Tidak bisa ininya. Iya, kalau iya bertanya aja Pak, silakan Pak, silakan. Ya, salam Bu Heni. Shalom Bapak. Ya, Bu, luar biasa kesaksiannya Bu. Cuman tadi saya mau tanya Bu, tadi Ya? Ibu melihat sinar itu sinar apa ya? Kayak cahaya putih kayak gitu. Oh, Dan kayak cahaya di putih. dalam terangnya cahaya itu kayak ada salib gitu kan. Oh, itu Ibu tahu apa sinar itu, namanya sinar itu Bu? Ya kalau untuk sekarang mungkin itu kemuliaan Tuhan ya. Karena waktu saya melihat itu 2 kali kan setelah waktu saya sembahyang itu, yang saya mengucapkan haleluya itu, dan saya mau masuk di gereja untuk Natalan pertama, masuk dalam gereja. Itu sama seperti yang saya lihat. Pas saya masuk dalam pintu, saya melihat dalam gereja itu kayak ada cahaya juga warna putih, terus bersinar kayak gitu, terus ada salib Tuhan. Bahkan saya sempat setelah pulang tuh saya tanya sama mami angkat saya, apakah mami tadi lihat di dalam gereja itu ada cahaya, tapi dia nggak lihat. Dan saya cuma cukup saya diam aja, saya berpikir apa ya Tuhan ini kok sama yang saya lihat waktu sembahyang kayak gitu. Oh,
Iya ya, sinar itu memang sinar kemuliaan Allah ya, ada di Matius 17 ayat 5. Di situ dia ada. Itu memang namanya sinar kemuliaan Allah. Saya buka Pak ya. Yang maksudnya. Iya, ya. 17 ayat 5. Ya, on screen Pak ya. Bisa dibaca Pak? Oh iya, bisa. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Memang ibu tidak mendengar suara ya. Biasa itu ada yang kesaksiannya tiba-tiba ada sinar, terus dia mendengar suara. Kadang juga itu dia melihat sinar, tiba-tiba muncul sosok manusia yang wajahnya bersinar, tidak bisa melihat. Nah, itu dia sinar kemuliaan Allah itu. Sinar kemuliaan Allah itu ada 3 ya, ada siang awan, api sama sinar. 3 penyataan kemuliaan Allah itu dalam Alkitab. Itu sih Bu, tambahan itu saja. Terima kasih Pak Laulia yang sudah berpartisipasi dan memberikan dukungan support firman Tuhan kepada tamu kita pada malam hari ini. Iya. Sama-sama Pak. Baik, tidak ada lagi yang mau bertanya. Kita akan tutup pada malam hari ini sesi kesaksian pribadi dari Ibu Heni Chandra. Masih ada lagi? Sebentar ya. Oke, tidak ada lagi yang mau bertanya. Kalau tidak ada lagi, kita akan tutup pada malam hari ini ya. Baik, pertanyaan saya yang terakhir. Karena tadi saya masih mau bertanya, tetapi saya geser ke teman-teman ya. Kenapa Ibu akhirnya memilih untuk bersaksi? Artinya, apa sebenarnya yang menjadi motivasi dorongan untuk Ibu bersaksi? Apa yang Ibu rasakan sampai Ibu harus memberitakan kesaksian pribadi Ibu ini kepada orang lain? Ya, saya pengen juga Pak, mereka juga mendapatkan keselamatan dari Tuhan, mengerti sebenarnya Tuhan ciptakan mereka untuk mengenal Tuhan yang sebenarnya, dan Tuhan itu kan akan membawa mereka ke dalam kerajaan surga lagi yang kekal, hidup bersama-sama Tuhan. Itu yang saya poin saya sebenarnya yang untuk kesaksian ini, biar semua mengerti tentang keselamatan, karena keselamatan itu bukan kita dapat dari agama, tempat-tempat ibadah ataupun kebaikan kita, tetapi keselamatan itu hanya percaya sama Tuhan yang telah menciptakan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Demikian kesaksian ini saudara-saudara, semoga bermanfaat, memberkati kita, dan supaya kita semakin kuat, semakin bertumbuh dalam Tuhan. Jangan lupa terus dukung channel ini saudara-saudara dengan cara like, subscribe, dan share, supaya saudara terus mendapat notifikasi video-video terbaru dari saya, dan terlebih channel ini akan terus berkembang ke depan dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.